Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? I hope everything is doing well. Saya Alia Rahmasari dari 10 DKV 1 SMK YPM 3 Taman Sidoarjo. Nah, di kesempatan kita hari ini kita kedatangan Bapak dan Ibu guru dari SMK YPM 3 Taman serta perwakilan OSIS. Di sini saya bersama Ibu DRA Siti Roha sebagai guru pendidikan Pancasila. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di sini saya juga bersama Bapak M. Haris Hashim, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, selamat siang semuanya. Alhamdulillah. Dan di sini kita juga bersama perwakilan OSIS, Kak Rizka Audina. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik sekali. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah memasuki bulan Agustus ya, di mana bulan ini merupakan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya di sini akan membahas seputar mengisi kemerdekaan bagi generasi Z atau yang kita kenal Gen Z ya. Pak Haris, saya ada pertanyaan nih Pak Haris. Bapak Haris, menurut Bapak upaya apa saja sih yang dapat dilakukan sekolah dalam menanamkan jiwa patriotisme dan semangat juang cinta kasih terhadap tanah air, terutama generasi muda ini? Ya, upaya apa saja yang harus dilakukan sekolah? Sekolah SMK YPM 3 Taman Sidoarjo harus bisa menjadi wadah buat anak-anak kita atau siswa-siswi kita sebagai tempat yang bebas berekspresi dengan aturan dan tidak terjadinya pembulian, karena sekarang masih banyak dan sering apa itu yang dilakukan, yaitu pembulian. Bu Roha, saya juga ada pertanyaan. Bagaimana menurut Ibu mengintegrasikan nilai-nilai kemerdekaan ke dalam mata pelajaran yang Ibu ajarkan kepada siswa-siswi? Maka terima kasih. Untuk mengintegrasikan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Jadi nilai-nilai Pancasila ini nanti kita integrasikan ke semua mapel, ke semua mata pelajaran. Jadi tidak hanya satu mata pelajaran tertentu. Tujuannya apa? Supaya anak-anak rasa cinta tanah airnya ke negara Indonesia ini semakin lebih tinggi. Mengingat pengaruh-pengaruh dari luar, dari waktu ke waktu semakin luas, semakin banyak. Oleh karena itu nanti setiap mata pelajaran ini harus ada nilai-nilai Pancasilanya, tidak hanya mata pelajaran pendidikan Pancasila saja. Salah satu contohnya misalnya setiap pelajaran apapun harus mengandung seperti nilai-nilai kritis. Berpikir secara kritis. Ini yang sangat diperlukan sekali di masa zaman seperti ini, di era global seperti ini. Yang kedua, kita harus tetap menanamkan yang namanya nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kerjasama. Nah, ini harus tetap kita pupuk. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu ciri khasnya orang Indonesia yang sering kita kenal dengan istilah gotong royong dan sebagainya. Ini harus tetap kita tanamkan ke anak-anak. Makanya kalau misalnya nanti di pelajaran apapun ada misalnya ada tugas, ini harus ada tugas itu tidak sifatnya individual saja, tapi tugas itu kolaborasi, integrasi antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Sebagai salah satu contoh misalnya di mata pelajaran yang saya pegang di PPK atau yang dulu namanya PPKN, yang sekarang namanya Pendidikan Pancasila. Nah, di situ ada satu elemen, ada satu CP yang judulnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang harus saya kolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Jadi nanti saya bisa kerjasama dengan guru mata pelajaran seni budaya. Jadi nanti kita membuat semacam pagelaran. Nah, makanya di SMK YPM 3 ini setiap tahun itu ada kolaborasi dari beberapa mata pelajaran yang kita kemas dalam satu kegiatan co-kurikuler yang kita kenal dengan istilah P5. Nah, di situ nanti semuanya anak-anak akan belajar bagaimana cara berdemokrasi. Anak-anak belajar bagaimana untuk mencintai
nilai-nilai kebudayaan kita. Jadi ada penampilan seperti tari daerah, lagu-lagu daerah. Nah ini kita tanamkan terus. Ya, jadi jangan sampai generasi muda kita yang begitu banyak pengaruh-pengaruh dari asing, terutama dari pengaruh-pengaruh media sosial, lupa akan kebudayaan kita. Ya, baik. Nah, makanya di waktu kita mengisi kemerdekaan ini, kita memperingati 17 Agustus ini, jadi nilai-nilai itu harus nampak. Ya, jadi harus nampak sekali. Misalnya kalau ada semacam penampilan di kampung. Nah, ini harus ada nilai-nilai seperti nilai-nilai menghargai pendapat dari orang lain atau menghargai dari seni budaya dari wilayah-wilayah suku yang lain. Ini harus nampak sekali. Baik. Ya, itu. Sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, cukup baik, sangat baik ya Bu untuk apa yang telah disampaikan oleh Bu Roha. Saya akan kembali ke Pak Haris. Bagaimana cara Bapak mengajak siswa untuk turut berpartisipasi dan menghayati makna kemerdekaan ini? Ya, mengajak siswa, saya tadi menggarisbawahi kata-kata dari Bu Roha adalah toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Kembali lagi kita menjadi pendidik di pendidikan Pancasila, kita harus menekankan siswa itu supaya tidak kayak ngomong itu tidak boleh tidak menerima pendapat orang lain. Kita harus menerimanya, tapi kita harus juga mencari mana yang baik, mana yang bukan. Dan yang pertama yang jelas tadi adalah saya kembali lagi ke tentang pembulian, karena masih banyak saya melihat langsung kalau ada anak yang lucu atau apa diketawain itu kan sudah termasuk pembulian secara verbal. Terus yang terutama adalah saya lebih menekankan ke masyarakat luar, karena di sini adalah sebagian besar mungkin semua adalah orang Islam, jadi anak-anak belum paham bagaimana cara bermasyarakat dengan agama lain dan suku lain. Dengan itu saya sering lebih menekankan tentang apa itu menjiwai Pancasila, yang terutama adalah ketuhanan Yang Maha Esa dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita harus menyikapi tentang ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa kita di negara Indonesia agama ada 6, bukan hanya Islam. Yang tidak boleh dan dilarang oleh undang-undang itu hanya agama ateis. Selain itu kita diperbolehkan. Jadi kita harus bagaimana cara menyikapi tentang agama lain itu. Semua itu ada aturannya dan tidak boleh membuli satu sama lain. Ya itulah semangat kemerdekaan, bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi merdeka dalam menyikapi semua hal. Baik, baik, oke. Saya ada pertanyaan terakhir untuk Broha. Kalau Broha, nilai-nilai apa saja yang perlu ditanamkan kepada siswa untuk menghargai dan menjaga kemerdekaan ini? Baiklah. Yang pertama, toleransi. Ini yang harus kita tanamkan dan harus kita betul-betul kita laksanakan. Mengingat masyarakat kita di luar ini juga banyak agama yang beda dengan kita. Yang kedua, saling menghargai, mungkin beda pendapat atau beda suku atau etnis, mungkin beda adat istiadat. Ini yang sering kita temukan ya. Lalu yang ketiga, saling menghormati satu sama yang lain. Ini harus betul-betul kita tanamkan. Apalagi kita sebagai generasi muda, suatu saat nanti kan mesti kita jadi pemimpin bangsa. Betul, Nah, ini harus betul-betul kita pegang. Saling menghormati, saling menghargai, toleransi, ini tidak boleh kita lupakan. Dimanapun ini harus kita pegang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima Ya. kasih Bu Roha Terima dan kasih, juga Pak Haris. sama-sama. Karena saya sudah bertanya beberapa pertanyaan tadi ya Bu untuk Bapak dan Ibu Guru. Nah, sekarang Kakak OSIS dalam rangka mengisi kemerdekaan yang ke-79. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan apa sih temanya? Untuk kegiatan Agustusan pada tahun ini, tentunya kami selaku anggota OSIS telah menyiapkan beberapa lomba. Ada 8 lomba, 6 lomba untuk siswa dan 2 lomba lagi untuk guru. Dan untuk temanya, eratkan solidaritas, bangun bangsa yang cerdas.
Baik, saya bacakan rundown-nya ya. Ya, boleh. Untuk hari Kamis 15 Agustus 2024 ada 4 lomba yang akan kami laksanakan. Yang pertama, lomba lari sprint gandeng teman, lomba nyunggi tembeh goyang yang kami peruntukkan untuk guru, dan lomba estafet sarung, lomba bola goyang. Hari selanjutnya, hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sama ada 4 lomba juga. Lomba estafet bata, lomba estafet karet, lomba roda berputar, dan yang terakhir ada lomba tangkap bola air. Untuk pembagian hadiahnya akan kami laksanakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Baik, cukup lengkap ya. Dan sebagai OSIS ini pasti ada lah ya harapannya. Nah, apa sih harapan OSIS diadakannya lomba-lomba tersebut bagi seluruh siswa-siswi dan juga guru SMK YPM 3 Taman ini? Harapan kami seluruh siswa, siswi, dan guru dapat melaksanakan kegiatan ini dengan penuh sportivitas dan tanpa ada sedikit pun kecurangan. Baik, oke. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru tadi, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda bangsa harus bisa membangun toleransi yang tinggi di dalam diri kita. Belajar yang giat sebagai generasi penerus bangsa, serta menghormati Bapak Ibu guru, menghargai sesama teman, tidak peduli apapun itu agamanya, ras, suku, ataupun warna kulit, ataupun sebagainya, semacamnya. Baik. Itulah kesimpulan podcast yang hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Dan saya berterima kasih juga kepada Ibu Sama-sama. Roha atas waktu yang telah diluangkan dan Bapak Haris Sama-sama. dengan waktu yang diluangkan. Dan terima kasih ya Kak telah mau datang ke studio podcast ini. Saya Alia Rahmasari, izin undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. SMK YPM 3 Taman luar biasa. Merdeka. Merdeka.